warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua di sini. Yang pertama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang saya hormati Bapak Ridwan Syah, MIKOM, selaku dosen matkul multimedia. Kami di sini kelompok 1 berisi 5 orang, yang saya sendiri Muhammad Azmi Fauzan. Saya Raffi Abdul Jabar. Saya Syawana Fahrani. Saya Dela Dwi Anggraini. Saya Dieva Virginia Dari. Kami di sini akan membawakan presentasi tentang COVID-19 yang akan dibacakan oleh kami. Coronavirus atau COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease adalah virus baru yang menyerang saluran pernapasan seperti flu dan batuk. Virus ini termasuk penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS. Kasus di Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang sudah mencapai 4,25 juta orang yang terpapar COVID dan yang meninggal sudah 144.000 orang. Di seluruh dunia sudah mencapai 258 juta yang terpapar dan yang meninggal 5,16 juta. Kasus COVID terbanyak adalah Amerika mencapai 47,9 juta, setelahnya ada India 34,5 juta, dan Brazil 22 juta. Baik, kapan sih dan di mana virus ini muncul? Virus baru ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Para ilmuwan mengatakan bahwa virus menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover atau virus yang melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia. Sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia, virus COVID-19 ini menjangkit hampir seluruh dunia. Di Indonesia, virus COVID-19 masuk pada bulan Maret 2020. Virus ini awalnya menjangkit 2 warga Indonesia yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Lalu, virus ini menyebar dengan cepat di Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia terjangkit virus ini. Oke, untuk penyebaran COVID-19 ini ada 4. Yang pertama itu kontak langsung. Maksud dari kontak langsung ini apa? Jadi saat kita sedang berbicara dengan orang lain yang ternyata orang itu sudah terpapar COVID-19, itu kita bisa tertular. Dari apanya? Dari ludahnya dia, batuknya dia, dan lain-lain yang dari tubuhnya dia. Oke, yang kedua itu dari udara. Udara itu sudah terlihat, dan tiba-tiba COVID ini ngikut melalui udara. Makanya kita disuruh memakai masker. Untuk yang benda terkontaminasi ini seperti misalnya kita satu gelas dengan orang yang sudah terpapar COVID, bersedotan, piring, pokoknya yang benda-benda yang sudah terpegang oleh orang yang sudah terpapar. Yang terakhir ya hewan. Hewan ini bisa membawa, hewan itu tidak kena COVID, tapi hewan ini membawa COVID-nya. Seperti misalnya di rumah ada hewan. Ternyata pemilik rumah ini COVID. Hewan ini berkeliaran dan katanya ketemu sama orang lain yang notabene belum COVID dan dia megang-megang itu hewannya, halus-halus, itu bisa terpapar COVID. Apa aja sih gejala dan macam-macam varian COVID-19? Masing-masing orang memiliki respon atau gejala yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala dari COVID-19 yang paling umum ada demam yang lebih dari 38 derajat Celcius, otot pegelinu, sesak nafas, batuk pilek, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Variasi gejala COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan nama-nama baru untuk varian virus COVID-19 yang terdeteksi di berbagai negara. Varian ini diberikan nama-nama sesuai alfabet Yunani. Ada varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Theta, Eta, Iota, dan Kappa. Dampak dari COVID-19 dan protokol kesehatan.
Dampak dari COVID-19 dalam bidang kesehatan yang pertama, meningkatnya kasus kematian diakibatkan terinfeksi virus COVID-19. Yang kedua, kerusakan pada organ jantung. Kondisi tersebut terjadi karena organ jantung tidak bisa optimal dalam memompa darah. Yang ketiga, kerusakan pada paru-paru. Akibatnya menjadi terengah-engah saat bernafas setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dampak virus COVID-19 dalam perekonomian. Yang pertama, PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Yang kedua, banyaknya karyawan yang di-PHK mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Yang ketiga, penerapan bisnis model yang tidak biasa menjadi tantangan bagi pelaku bisnis untuk tetap bertahan. Dampak virus COVID-19 dalam pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau online agar tidak memperburuk penyebaran infeksi virus COVID-19. Protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan setiap hari dapat mencegah penularan. Yang kedua, social distancing atau menjaga jarak dari kerumunan atau orang lain saat berada di luar rumah. Yang ketiga, menggunakan disinfektan atau hand sanitizer. Yang keempat, menutup mulut dengan siku dalam saat bersin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami Oh iya, lebih ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diulang. Lanjut aja, Cok. Ini capek loh, Mi. Capek ini mikirinnya. Diliatin kucing sama monyet. Figuran. Ya, subuh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Aduh, kelompok 1. Udah, Mi, ketawa dari tadi udah. Masih ketawa apa sih? Masih nggak boleh hitung bareng kan? Iya. Langsung nih. Oh, berarti hitung dong. Hitung dong. Udah dihitung. Siapa yang ngitung? Eh, Nih, gue yang ngitung dah, sorry.